Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Al-Asrar, masih berpuasa kah? Mudah-mudahan ya Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kita kesehatan tentunya, sehingga kita bisa menjalani ibadah puasa ini penuh dengan keberkahan dan penuh dengan maghfirah dan penuh dengan pelimpahan pahala-pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayo kita ngaji lagi ya, masih kitab Sulam Taufik. Jika pada faslun kemarin saya sudah membahas bagaimana sih caranya bertaubat orang yang murtad kepada Allah, maka kali ini saya faslun untuk selanjutnya, pembahasan lagi yang berbeda. Maka apa yang ingin saya bahas kali ini? Bagi yang punya kitabnya bisa dibuka ya, kitabnya Faslun yajibu ala kulli mukallafin ada'u jam'i ma aujabahullahu alaihi ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faslun utawi iki iku fasal sawiji yajibu wajib. Udah wajib lagi nih hukumnya ya. Wajib. Bagi siapa kewajiban kita kali ini? Itu adalah ala kulli mukallafin. Bagi setiap orang yang mukallaf. Tahu nggak mukallaf? Ini udah pernah saya bahas loh. Takutnya gak semua orang itu mendengar pengajian saya ya. Saya terangkan lagi deh sedikit ya. Takutnya ada yang gak paham apa itu artinya mukallaf. Artinya mukallaf itu adalah orang yang sudah baligh dan juga mempunyai akal yang sempurna dan juga selamat dari panca inderanya yang 5. Jadi sekali lagi yang dikatakan mukallaf itu adalah orang yang sudah mencapai baligh, dan orang yang sudah mencapai baligh itu adalah jika seorang wanita ketika umur 9 tahun kurang dari 15 hari, ada kurangnya nih ya, nggak 9 tahun pas, 9 tahun kurang dari 15 hari, seorang wanita ini mengeluarkan haid. Nah maka wanita ini, anak ini sudah dikatakan baligh. Jadi batas minimalnya berapa? 9 tahun kurang 15 hari menurut hitungan tahun Hijriyah. Tahun Islam, bukan tahun Masehi, bukan Januari Februari, tetapi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir gitu ya, Ramadan gitu. Itu bulan Islam. Ataupun misalkan seorang perempuan ini tidak mengeluarkan haid tetapi mengeluarkan air mani. Nah, ada emang perempuan, ada juga tetapi jarang ya. Kebanyakan sih kalau wanita ya dari haid aja. Kalau untuk bagi seorang laki-laki bisa dikatakan baligh itu adalah ketika mengeluarkan air nutfah ataupun air maninya itu sama ketika umur 9 tahun. Nah untuk yang ketiga, jika seorang wanita dan laki-laki ini ditunggu-tunggu kok belum juga keluar air maninya, belum juga keluar haidnya, maka secara otomatis bisa dikatakan baligh itu adalah ketika tamami 15 sanatan, sempurna umurnya 15 tahun begitu. Itu yang dikatakan baligh. Nah, kan barusan dikatakan mukallaf itu adalah yang udah baligh, kemudian mempunyai akal yang sempurna. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang akalnya nggak sempurna, misalkan ada beberapa penyakit yang di syaraf otaknya ya, naudzubillah, sehingga misalkan saya nggak tahu itu nama-nama penyakitnya apa gitu ya. Pokoknya yang ada kelainan lah di masalah syarafnya sehingga nggak terlalu normal dalam daya pikirnya itu, maka itu juga tidak dikatakan mukallaf, sehingga tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah. Dan juga orang yang selamat dari panca inderanya ya. Ada misalkan akalnya sempurna gitu ya, bahkan udah sampai baligh ya, misalkan perempuan udah sampai haid, udah sampai mengeluarkan air nutfah. Tetapi Masya Allah ketika lahir anak ini matanya itu nggak bisa melihat, sehingga tidak bisa melihat ilmu. Udah nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar pula. Dan kalau nggak bisa melihat dengan mata, nggak bisa mendengar juga dengan telinganya. Sehingga mau mendengar ilmu itu bagaimana? Kan sekarang misalkan ada alat yang bisa mendengar misalkan, tetapi ini mah saking parahnya ini penyakit. Meskipun menggunakan alat pendengaran itu tetap aja nggak bisa mendengar, mungkin aja. Dan orang ini juga pun bisu, tidak bisa berbicara. Dikeresain sama Allah lahirnya, matanya nggak bisa melihat, telinganya nggak bisa mendengar, mulutnya pun tidak bisa berbicara. Meskipun orang ini tangannya sempurna, kakinya sempurna, berarti otomatis orang ini nggak bisa mendapatkan ilmu. Nah maka orang ini pun tidak termasuk mukallaf.
Baik, lanjut lagi. Barusan sekali lagi dikatakan ya, kewajiban bagi untuk seluruh orang yang mukallaf apa? Ada'u jami'i ma aujabahullahu alaihi. Untuk melaksanakan seluruh perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya ketika kita udah mengakui, udah mengimani, udah membenarkan, udah ditekadkan oleh hati kita akan dua kalimat syahadat, berarti kita udah termasuk orang yang Islam. Ya. Jadi kalau kita udah meyakini, membenarkan hati kita, meyakini hati kita bahwa saya adalah orang yang muslim, ya berarti harus ikuti dong aturan apa yang ada di dalam agama Islam tersebut. Karena kalau kita ketahui dari definisi Islam tersebut itu adalah apa sih? Bahwa yang dikatakan Islam itu adalah al-inqiyadu li ahkami syar'iyyah. Kita itu harus menuruti akan segala apa hukum syariat tersebut. Dan udah kita ketahui semuanya ya, bahwa hukum syariat itu ada 5. Ada wajibnya, ada haramnya, ada makruhnya, ada sunnahnya, ada wenangnya. Sehingga ketika kita bangun sampai kita mau tidur lagi itu nggak akan terlepas dari 5. Kalau nggak wajib ya haram, kalau nggak haram ya sunnah, kalau nggak sunnah ya makruh, kalau nggak makruh ya wenang. Yang mana dari kelima hukum syariat tersebut itu ditempuh oleh 5 lagi. Apa yang 5 lagi? Tidak akan terlepas dari sababnya, dari syaratnya, dari maneknya, mana itu adalah pencegah, dari sahihnya, dan juga fasid. Yang artinya fasid itu adalah ruksak. Jadi yang 5 ini ditempuh oleh 5. Sabab, syarat, mani, sahih, fasid. Baru itu jadi sebetulnya sih agak berat juga ya kalau memaknai Islam itu adalah kafah secara syariat. Tetapi setidaknya lah sedikit-sedikit kita itu sedang berusaha, kita itu sedang belajar, ingin mengetahui apa sih yang diwajibkan, apa saja sih yang diharamkan, apa saja sih yang disunnahkan, dan sedikit-sedikit menambah umur, mengurangi umur, kita sedang berusaha menuju kepada orang yang menjadi lebih baik dari pandangan Allah. Nah, selain dari Islam, kita juga dikewajiban mempunyai keimanan ya, dasar keimanan yang di dalam hati kita, yaitu keimanan akan rukun iman yang ke-6 itu. Karena kita harus paham dulu juga ya, bahwa yang dinamakan iman itu adalah tasdiqu qalbi bi jami'i ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati kita itu yang dinamakan iman itu adalah urusan hati ya. Iman itu adalah urusan hati. Jadi tasdiqu qalbi, membenarkan hati kita, meyakini hati kita, beriktiqadiyah hati kita terhadap apa? Bi jami'i, seluruh maja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan seluruh apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ngeyakini, ngebenarkan akan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah yaitu yang tadi, hukum syara yang tadi, wajib, haram, makruh, sunnah, dan juga wenang. Kita semuanya tahu itu dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kurang lebih seperti itulah pembahasannya. Kemudian wayajibu, lanjut lagi ya, wayajibu dan wajib alaihi bagi orang yang mukallaf. Tak perlu lagi bertanya apa itu mukallaf ya. Ayu addiyahu, harus melaksanakan alama amarahullahu bihi, dari seluruh perintah-perintah dari Allah Ta'ala itu ya, minal ityani bi arkanihi, dari seluruh yang memenuhi akan rukun-rukunnya, wa syurutihi, dan juga syarat-syaratnya, wa yajtani bamubatilatahu, dan menjauhi perkara yang membatalkannya. Nah, kita udah iman ya, hati kita, aku iman kepada Allah, aku iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang muslim, begitu ya. Maka kewajiban apalagi yang selanjutnya yang harus kita lakukan? Kita di dalam melaksanakan apa di dalam hukum syariat yang 5 tadi itu harus sesuai dengan rukunnya, harus sesuai dengan syarat-syaratnya, harus dijauhi juga apa sih yang membatalkan perkara ibadah itu. Ini menunjukkan dari bahasa ini adalah wajib bagi kita untuk mengaji ilmu agama yang berhubungan dengan ilmul hal, ilmu yang dibutuhkan, kewajiban bagi kita melaksanakan ibadah tersebut. Contoh, kita gak paham ilmu haji, kita tuh gak paham ilmu haji. Dosa gak kita gak paham ilmu haji? Enggak dosa. Kenapa kita gak dosa?
tidak memahami ilmu haji itu dikarenakan pada saat ini ya kita belum melaksanakan haji. Begitu ya. Tetapi ketika kita mau melaksanakan ibadah haji, kita tuh daftar. Diumumin kata pemerintah misalkan berangkatnya tahun depan. Maka ketika nanti kita melaksanakan ibadah hajinya, pergi kita ke Mekah, ke Madinah, di sana kita melaksanakan ibadah hajinya itu harus sesuai dengan syarat rukun dan menjauhi pembatalannya. Kalau kita melaksanakan ibadah hajinya gak sesuai dengan syarat rukunnya, maka bisa mengakibatkan apa? Tidak sah ibadah haji kita. Gimana caranya tuh kita tuh pengen tahu gimana syaratnya, gimana batalnya, gimana rukun-rukunnya, dan gimana ibadah sunnah-sunnah yang lainnya. Harus apa? Ya harus ngaji dong. Ngerti gak sih? Ya harus ngaji. Dan apakah ngajinya itu ketika kita berada di Mekah ataupun ketika di sini persiapan sebelum kita berangkat? Ya logika kita menjawab, ya di sinilah. Nanti kan akan sulit banget ketika kita melaksanakan haji baru kita tahu ilmunya, sedangkan ilmunya itu banyak banget. Iya kan? Kayak kita tuh mau pergi ke kota Jawa dari Jakarta. Persiapannya itu di mana? Ketika nanti di tengah jalan apa ketika kita di rumah? Kan persiapan itu kan ketika kita di rumah. Persiapan bekal-bekal untuk perjalanan kita nanti. Sampai ke Jawa apa aja yang harus kita siapin. Gitu kan? Ya begitu juga. Ketika kita mau melakukan haji ya persiapannya di rumah dulu, kaji dulu. Begitu ya, paham gak ya? Seperti itu. Begitu juga kan seperti orang yang ketika sebelum balik itu gak ada kewajiban bagi anak tersebut untuk melakukan sholat. Artinya kalau misalkan gak sholat ya gak dosa anak yang sebelum balik tersebut. Tetapi ketika anak tersebut sudah balik maka berkewajiban untuk melakukan sholat. Dan sholatnya itu kan harus tentu sesuai dengan syarat rukun yang telah ditentukan. Dan ya kewajiban orang tuanya ya bukan ketika anak tersebut sudah menjadi balik kan, memberikan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sholat, yang berhubungan dengan wudhu, seperti itu. Ya dari jauh-jauh tahun gitu ya, dari umur 5 tahunnya, belajar bacaan sholatnya. Karena kalau misalkan mendadak pada umur ketika dia balik itu akan sulit sekali. Sehingga kewajiban orang tuanya itu dari jauh-jauh umurnya. Agar ketika nanti dia balik, minimal tuh dia udah sedikit tahulah bagaimana wudhunya yang benar, bagaimana tata cara sholatnya yang benar. Meskipun kalau misalkan belum sesempurna semuanya yang ia ketahui di dalam hukum peribadahan, meskipun itu nanti ma'fu anhu ya, artinya ya bagi anak tersebut itu akan diampuni jika ada beberapa hal yang tidak diketahuinya, seperti itu. Baik, lanjut lagi ya. Jadi intinya adalah mengaji itu adalah hukumnya wajib. Berarti sekarang ini kita mengaji kitab ini pun adalah hukumnya apa? Bukan mengaji kitab ininya, maksudnya mengetahui akan hukum yang ada di dalam kitab ini pun hukumnya adalah diwajibkan. Baik. Wajibu dan juga wajib alaihi terhadap orang yang mukallaf apa? Amruman, memerintahkan ya terhadap seseorang ro'ahu yang ia lihat dari kasyai'in ketika meninggalkan minha dari rukun-rukun ataupun dari syarat-syarat tersebut di dalam ilmu tersebut ya, au ya'ti biha ala ghairi wajhiha, ataupun mengerjakan tidak sesuai dengan cara yang telah ditetapkan. Jadi kita itu berkewajiban sebagai orang muslim bukan hanya saja melakukan ibadah untuk diri kita sendiri, tetapi karena kita adalah seorang manusia, mana seorang manusia itu adalah hidup bersosial, ya, sehingga tidak bisa kita mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita juga harus mengingatkan apalagi terhadap saudara kita yang sesama muslim, sesama muslim muslimah, sesama mukminin mukminah. Kita harus ada toleransi, saling mengingatkan kepada kebaikan. Jadi kewajiban bagi kita untuk nahi munkar itu saling mengingatkan menuju jalan yang lebih baik. Misalkan kalau di lingkungan sekitar kita ada tetangga kita, di lingkungan rumah kita ya ada keluarga kita yang kecil, maka itu adalah kewajiban untuk saling mengingatkan. Seperti itu ya. Jika yang mana meninggalkan orang mukmin mukminah itu ataupun muslim muslimah itu dari hal-hal yang seharusnya diwajibkan oleh agama. Wajibu dan juga hukumnya wajib alaihi terhadap orang mukallaf qahruhu, kita itu harus memaksanya ala dzalika untuk melakukan hal tersebut in qadara,
in qadara, jika mampu, tapi jika mampu ya. Alaihi terhadap orang tersebut, wa illa, tetapi kalau misalnya kita itu nggak mampu untuk memaksanya, fayajibu maka wajib alaihi bagi kita itu al inkaru, harus ada ingkar biqalbihi di dalam hati kita, in ajaza anil qahri wal amri, kalau misalkan kita itu apes ya, artinya kita itu nggak mampu untuk memaksa ataupun memerintahkan kepada orang yang meninggalkan apa itu kewajiban tersebut. Misalkan saya kasih contoh ya, misalkan di keluarga kecil kita dulu gitu ya. Misalkan di keluarga kecil kita dulu, di rumah kita itu ada siapa? Ada ayah kita, ada ibu kita, ada ayah, ada ibu, dan juga ada anak misalkan. Maka itu kewajiban. Bagi seorang suami berkewajiban memberikan ilmu kepada istrinya, mengingatkan akan hal-hal yang dibutuhkan oleh agama. Bukan hanya saja kepada istrinya, begitu juga kepada anak-anaknya. Sehingga beban suami itu lebih berat daripada istri. Karena apa? Karena suami menanggung istrinya. Sehingga kalau misalkan istrinya tidak memahami akan sebagian ilmu agama yang belum ia ketahui, maka kalau suaminya gak memberitahukan kepada istrinya ataupun tidak menyuruh kepada istrinya mencari ilmu di luaran sana, maka suaminya selain memikul beban akan badannya sendiri juga memikul beban dari dosa sang istrinya, karena dibiarkan dari ketidaktahuannya itu oleh suaminya. Jadi sebetulnya yang harus lebih paham ilmu agama itu adalah siapa? Suami. Begitu juga anak-anaknya, apalagi anak-anaknya. Anak-anak itu lahir dengan keadaan belum tahu apa-apa, seorang bayi. Sehingga orang tuanya lah yang mencetak kepada anak-anaknya tersebut. Mau anaknya menjadikan Yahudi bisa. Mau anaknya menjadikan orang Nasrani bisa. Mau menjadikan anaknya itu menjadi orang non-muslim bisa. Dan mau menjadikan anaknya tersebut menjadi orang muslim bisa. Dan mau menjadikan anaknya tersebut orang muslim yang mana gemar melakukan ibadah bisa. Tergantung siapa? Tergantung ibu dan juga bapaknya mencetak anak-anaknya tersebut. Jadi kalau ibu bapaknya yang nggak biasa sholat, ya sulit nanti untuk mengarahkan anaknya sholat. Tapi kalau ibu bapaknya yang suka sholat, itu kemungkinan besar akan mudah sekali mengarahkan anaknya untuk sholat. Ibu bapaknya senang ngaji, maka kemungkinan besar tidak akan sulit mengarahkan anaknya untuk mengaji. Karena apa? Meniru, mencontoh kelakuan apa yang dilakukan ibu bapaknya sehari-hari. Jadi jangan kalian mengharapkan pengen punya anak yang soleh, solihah, tapi kalau ibu bapaknya pun tidak solih dan juga solihah, ya, itu adalah suatu impian yang sulit untuk dicapai oleh kita. Nah seperti itu. Misalkan contoh di anak kita itu belum melaksanakan sholat subuh. Anak kita itu udah baligh. Istri kita itu belum melaksanakan sholat subuh. Kita suaminya udah bangun. Ataupun istrinya yang udah bangun, suaminya yang masih tidur. Istrinya udah melaksanakan subuh. Tetapi istrinya hari-hari aja kepada suaminya. Hari-hari aja kepada anaknya. Ya, artinya enggak dibangunin suaminya. Anaknya enggak dibangunin, mengingatkan untuk melaksanakan sholat subuh. Maka istrinya tersebut, ibunya tersebut berdosalah di depan anak-anaknya dan juga berdosalah di depan suaminya nanti di depan Allah. Mengapa? Karena ya bagi suaminya ya karena aku tidur jadi saya nggak ingat harus melaksanakan sholat subuh. Kata anaknya karena aku tidur jadi aku nggak tahu kalau ini adalah waktu sholat subuh. Ibunya ya udah tahu karena udah bangun, maka berkewajiban membangunkan anaknya dan suaminya dan mengingatkan untuk melakukan sholat. Jadi kalau misalkan tidak diingati, maka itu hukumnya adalah dosa bagi istrinya ataupun ibunya tersebut. Nah itu adalah salah satu contoh. Sehingga ketika orang tua yang membiarkan anaknya menjadi anak yang tidak mengenal sholat, jadi anak yang tidak mengenal ngaji, anaknya berdosa, ibu bapaknya lebih berdosa lagi. Karena membiarkan keterpurukan anaknya berada di dalam kebodohan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik, sehingga anaknya itu tidak mengenal kepada Allah. Nah, begitu juga kewajiban itu bukan hanya saja di keluarga kecilnya. Begitu juga kan kita hidup bersosial, kita hidup bermasyarakat.
ya, sehingga ada tetangga di sekitar kita, ada saudara di sekitar kita, yang mana sesama muslim berkewajiban harus saling mengingatkan. Nah, ini baru ada permasalahan yang baru di dalam saling mengingatkan terhadap lingkungan sekitar kita itu. Karena itu tidak semudah dan tidak sesimpel ketika kita sedang berada di keluarga kecil kita. Begitu di keluarga kecil juga gitu, sebetulnya itu akan banyak sekali permasalahan yang tidak mudah sebetulnya untuk dibicarakan. Apalagi kalau udah berbicara dengan orang yang lebih banyak. Seperti itu ya. Dan untuk hukumnya itu tetap berkewajiban untuk saling mengingatkan nahi dan juga munkar. Tetapi barusan dikatakan kalau misalkan in ajaza 'anil qahri wal amri, maka cukup bagi kita fayajibu al-inkaru biqalbihi. Kalau misalkan hati kita itu aduh, kayaknya saya untuk memberitahu tetangga aku, sepertinya kalau aku untuk memberitahu saudara aku tuh nggak mampu, begitu ya, dengan alasannya apapun itu aku nggak mampu, karena takut jadi nggak enak, takut tersinggung, takut apa, gitu ya. Maka kewajiban bagi orang muslim tersebut al-inkar biqalbihi, inkar di dalam hatinya akan apa kemaksiatan yang orang lain dilakukan. Jadi kalau misalkan hati kita tuh nggak ada inkar, kita tuh nanti bisa terbawa dosa loh. Ya, jadi kalau orang lain, kita melihat ada orang lain yang sedang melakukan maksiat dan kita tidak bisa mengingatkan orang tersebut, kewajiban bagi kita apa? Inkar biqalbihi. Kalau hati kita nggak inkar, sama-sama kita meridhoi melihat perdosaan tersebut. Dan itu memang aku rasakan itu gak mudah banget, gak mudah sekali ya. Kalau misalkan kepada teman ya itu masih bisa terbayang lah gitu ya. Misalkan saya kasih contoh gini nih, misalkan kita tuh lagi sholat berjamaah nih di masjid ya. Sekarang nih taraweh nih ya, taraweh gitu ya. Nah, yang mana kita taraweh itu dengan orang-orang yang kita kenal ya. Ada tetangga kita, ada saudara kita taraweh di masjid nih bareng-bareng. Nah, misalkan saudara kita ataupun tetangga kita ketika mau melaksanakan sholat gitu, misalkan kita perempuan gitu ya, saya itu perempuan. Misalkan aku tuh lihat teman saya ikut, misalkan memakai mukenanya itu gak bener gitu ya, misalkan terlihat ada rambut-rambutnya yang terlihat keluar gitu. Nah, maka kalau aku gak beritahu, kemungkinan teman kita itu nanti sholatnya tidak sah ya. Karena apa? Karena itu rambutnya terlihat. Maka ya mungkin gak terlalu kesulitan bagi kita untuk memberitahukan, karena toh itu teman kita, karena toh itu adalah saudara kita, itu rambutnya kelihatan gitu ya. Gitu. Oh, kalau dia paham agama, maka dia akan mengucapkan, oh terima kasih, oh kelihatan ya, gitu ya. Maka akan langsung dengan segera itu dibetulkan. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Itu nggak terlalu sulit kalau misalkan berbicara pada teman, gitu ya. Ataupun kita nih masih kita tuh kumpul-kumpul dengan saudara, gitu ya. Kita kan suka senang ya, kumpul-kumpul dengan saudara, apalagi dengan saudara yang jauh ya. Ketika ketemu, sono gitu ya, ngobrol ke sana sini, sampai pada ujung-ujungnya, saking senangnya ngobrol, sampai pada ujungnya. Akhirnya jadi apa? Ngobrolin orang lain, menggibah gitu ya. Nah, menggibah orang lain. Nah, karena kita udah gak kagok lagi ya, karena sama saudara kita. Hush, misalkan gitu ya. Udah ini ngobrolnya nih jadi kemana-mana nih gitu ya. Ini jadi kok kita jadi menggibah orang lain. Udah berhenti gitu ya. Nah, itu adalah termasuk termasuk nahi dan munkar. Udah itu dosa loh. Apalagi sekarang udah puasa, nanti nggak dapat pahala nih puasa kita. Nah, itu mungkin nggak akan terlalu kesulitan. Karena apa? Karena kita memang dengan lingkungan yang udah kita kenal. Tetapi terkadang kita merasa kesulitan kalau misalkan kita melihat akan kemungkarannya itu dan kita tuh pengen mencegahnya itu terhadap orang yang terkadang kita juga kenal, tetapi itu tetangga kita kenal, tapi kok saya kasih tahu itu ya gak enak banget, takut kesinggung, takut gimana. Nah, mungkin itu kan bisa aja terjadi. Misalkan nih sekarang tuh lagi marak banget, gak tahu di kampung orang lain, kalau di kampung saya tuh lagi marak ya, sebagian, gak semuanya juga, sebagian. Ada sebagian orang yang lagi seneng banget meminjam uang yang mana sifatnya itu adalah riba, sifatnya itu adalah diharamkan, dan udah jelas itu adalah haram. Tetapi ketika saya misalkan mau mengatakan, itu tuh haram, gak boleh, ya paling-paling orang itu akan menjawab kepada kita apa? Udahlah, jangan bicara haram. Kamu tuh tahu gak apa kebingungan aku yang aku rasakan? Paling-paling ngejawabnya gitu ya. Belum tentu orang tersebut juga mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, seperti ini juga, maka kalau misalkan kita gak sanggup untuk memberitahukan hal itu, cukup inkar di dalam hati kita.
Kecuali kalau misalkan tetangga-tetangganya itu kebetulan ngaji, misalkan ke majelis saya, gitu ya. Nah, maka itu tidak akan sulit kita menceritakan nahi munkar tersebut, karena itu memang makomnya, karena itu kan memang tempatnya. Ketika tetangga-tetangga yang ngaji kepada saya, ya saya kan menceritakan ilmu dan saya menceritakan, Bu, kalau ini adalah haram loh Bu hukumnya. Ya, oleh ibu-ibu itu mau dilaksanakan mau nggak dilaksanakan itu haknya, tetapi kewajiban saya itu adalah menceritakan, memberitahukan, ini loh Bu yang diharamkan, ini loh Bu yang diwajibkan, seperti itu. Jadi ini nanti bisa dipahami ya, untuk dikiaskannya mungkin bisa dipahami lah oleh para pendengar. Jadi kalau kita nggak mampu apa tadi, inkar biqalbihi, inkar di dalam hati kita. Wadzalika, dan hal tersebut itu apa? Hal tersebut itu adalah ketika kita enggak mampu memberitahukan kepada orang lain bahwa itu adalah kemunkaran, artinya ya cukup inkar di dalam hati saja. Ad'aful imani, itu udah termasuk lemah iman kita. Masya Allah, itu udah termasuk lemah iman kita. Ay aqallu ma yalzamul insana 'indal ajzi, yakni kewajiban minimal yang harus dilakukan setiap orang ketika tidak mampu. Tetapi ya kalau misalkan hal itu justru akan mendapatkan hal yang tidak kemaslahatan, ya tidak apa-apa ya, ingkar aja di dalam hati, seperti itu. Karena ya kita juga kan harus harus lihat dulu gitu ya, di dalam kemungkaran yang berada di dalam masyarakat kita. Misalkan saya kasih contoh lagi ya, biar agak lebih banyak nih contohnya. Misalkan di kampung sekitar kita itu resah banget. Misalkan resah banget itu karena anak-anak pemudanya udah terang-terangan melakukan mabuk-mabukan, udah terang-terangan melakukan judi perjudian. Nah itu kan bisa meresahkan masyarakat, sehingga mengakibatkan efeknya anak-anak pemuda yang lainnya, ataupun bahkan bapak-bapak juga mungkinnya, bapak-bapak yang lain nanti mengikuti akan yang sering ia lakukan di lingkungan tersebut, sehingga bahayanya itu akan lebih banyak. Nah maka itu adalah kalau misalkan kita nggak bisa memberhentikan, kita cari siapa nih orang di tokoh kampung ini, dan kemungkinan orang-orang ini akan menuruti apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat tersebut. Maka kalau misalkan tokoh masyarakat tersebut punya pengaruh besar sekali, maka itu akan hukumnya adalah wajib. Tidak cukup inkar di dalam hatinya bagi tokoh masyarakat tersebut. Kalau misalkan mempunyai bayangan akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh tokoh tersebut. Ataupun misalkan kita melihatkan kemungkaran yang lainnya begitu ya. Ya contohnya apa aja lah kemungkaran di dalam masyarakat. Misalkan naudzubillah terjadi prostitusi, ataupun sekarang banyak anak-anak di lingkungan yang menggunakan narkoba misalkan. Ya, memakan obat-obatan. Kalau kita didiemin, sedangkan oleh masyarakat itu nggak ada efeknya, pengaruhnya sekali. Maka kita berkewajiban sebagai sebagai masyarakat melakukan tindakan yang lebih lanjut kepada siapa yang untuk memberantas hal ini, ya berarti kepada polisi misalkan gitu ya. Kita bicara dulu sama RT, gimana nih Pak RT nih, gimana nih Pak RW, udah kita lapor aja ke polisi. Nah maka yang berjalur dengan hukum itu nanti polisi kan yang lebih paham untuk menangani hal-hal seperti ini. Dan itu adalah kewajiban masyarakat. Kalau dirinya itu nggak mampu, maka menceritakanlah kepada tokoh masyarakat yang mampu untuk meredakan dari permasalahan kemaksiatan yang sudah terang-terangan dilakukan oleh masyarakat yang mengkhawatirkan sekali bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya itu. Itu adalah salah satu contohnya. Ataupun misalkan di sebuah lembaga nih, misalkan di sebuah sekolah begitu ya. Maka di sebuah sekolah, maka ketika melakukan sekolah, mengadakan persekolahan tersebut, itu kan harus ada tata caranya, harus ada aturannya gitu ya. Sehingga kalau misalkan di sekolah tersebut siswa laki-lakinya dengan siswi perempuannya, gurunya udah tahu, misalkan udah enggak ada jarak antara perempuan dan juga anak siswa laki-laki dan juga perempuan, sehingga dikhawatirkan sekali untuk melakukan perzinahan di tempat sekolahnya tersebut. Apakah nanti itu sekolahnya itu akan mengikuti akan termasuk dosa enggak akan siswanya yang ia lakukan? Maka itu akan termasuk dosa. Sehingga siapakah yang lebih pertama wajib untuk memberitahukan kepada siswa-siswi tersebut? Itu adalah pihak sekolahnya. Gak boleh kamu melakukan ini. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan mendapatkan sanksi ini. Dan itu adalah kewajiban dari pihak lembaga tersebut. Nah, seperti itulah ya. Nanti bisa dibayang-bayangin deh oleh kita ya. Baik, lanjut. Wajibu, dan juga wajib tarku jamil muharramati. Kita harus meninggalkan semua hal-hal yang diharamkan. Masya Allah, meskipun susah ya, tetapi kita ada niat dalam hati ingin menjadi orang lebih baik. Wan nahyu ya, dan kita harus
ada niat dalam hati untuk mencegahnya ya, murtakibiha wa ma'ahu qahran minha in qadara alaih ya. Jadi sekali lagi wa yajibu tarku jami'il muharramati, jadi wajib meninggalkan semua hal-hal yang diharamkan. Kemudian juga wa man'ahu, melarangnya, orang yang melakukannya, dan mencegah paksa jika mampu. Ya kurang lebih itulah contohnya. Wa illa, jika kita tidak mampu, wajaba, maka wajib alaihi ayyunkira dzalika biqalbihi wa mufariqahu mawdi'il ma'siyati. Hampir sama ya pembahasannya yang udah barusan saya katakan, maka wajib mengingkarinya dalam hati dan meninggalkan. Nah, di sini juga wa mufariqahu mawdi'il ma'siyati, dan juga ingkar dalam hati dan meninggalkan dari tempat maksiat tersebut. Itu ya. Misalkan ini salah satu contohnya gini nih. Misalkan saya itu punya toko gitu ya, punya toko baju nih misalkan. Saya itu punya toko baju. Dan biasanya kan kita itu bertetangga dengan toko-toko yang lainnya, dan kita kenal ya sama orang-orang pemilik toko tersebut gitu. Nah, kemudian orang pemilik toko yang lain lagi sepi, misalkan lagi nggak ada pembeli, lagi sepi gitu ya. Main nih ke toko kita gitu ya, ngobrol-ngobrol kita itu dengan pemilik toko orang lain. Nah, ketika kita lagi ngobrol-ngobrol, kemudian ada orang yang datang yang ingin melakukan transaksi dengan pemilik toko tetangga yang sedang ngobrol dengan kita. Berarti di tempat kita ya, di tempat toko kita gitu. Ingin melakukan transaksi apa? Misalkan ingin melakukan transaksi melakukan ribawi, yang mana sifatnya adalah yang haram ribanya ya. Nah, misalkan contohnya saya yang punya pemilik toko itu, saya itu mau mengusirnya nggak enak banget gitu ya. Saya tuh gak berani bilang, jangan di sini lah, udah di toko kamu aja misalkan. Aku tuh gak berani banget gitu, takut tersinggung orangnya. Tapi ini ada di dalam toko aku, mau melaksanakan transaksi ijab qabul riba itunya, gimana yang harus saya lakukan? Tetapi itu kuat banget hati akunya, misalkan gak kuat untuk untuk mengusir teman kita itu. Maka kewajiban kita itu adalah mengingkari hati kita itu bahwa ya Allah, ini ada kemaksiatan di depan saya mengingkari ya Allah akan kemaksiatan ini. Maka kalau misalkan kita nggak sanggup untuk mengusir tetangga kita itu, maka sebisa mungkin kitanya saja yang keluar gitu ya dari tempat itu, sehingga kita tidak mendengar, kita tidak melihat akan keingkaran itu, akan maksiat yang sedang dilakukan di tempat kita itu. Jadi ya kita aja yang mengalah, kita aja yang pergi. Jangan sampai kita mendengar dan jangan sampai kita melihat akan apa maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Seperti itu. Wal haramu, ya udah beres gitu. Sekarang untuk yang terakhirnya, wal haramu, apa sih yang dinamakan dengan haram? Yang dinamakan dengan haram itu adalah ma tawa'adallahu murtakibahu bil iqabi. Artinya adalah mengancam, Allah itu mengancam pelakunya dengan siksa. Wa wa'ada tarikahu bitsawab, dan Allah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang meninggalkannya. Itu udah dinamakan haram. Tapi udah pada paham ya apa yang dinamakan haram. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah pembahasan kewajiban bagi orang yang mukallaf. Tadi apa mukallaf? Baligh, punya akal, dan juga selamat dari panca indera. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang semakin lebih baik, semakin lebih baik, sehingga kita semakin tinggi martabat yang kita lakukan ini dengan kehendaknya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah terus memberikan kita husnul khatimah, sehingga kita meninggal berada dalam keadaan iman, Islam, dan derajat yang paling tinggi munggu Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu yang kita miliki. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.